Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, adik-adik, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menggunakan rumus atau fungsi statistika ya adik-adik pada Microsoft Excel, yaitu menggunakan tabel nilai ulangan harian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyambung pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menambahkan grafik dan gambar pada Microsoft Excel. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya kata grafik dan gambar. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana menambahkan grafik dan gambar ke dalam Excel, ke dalam tabel nilai ulangan yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, mau tahu caranya seperti apa adik-adik? Ayo simak terus penjelasan Pak Guru ya. Diagram dan gambar. Adik-adik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu ya adik-adik. Nah, kemudian bentuknya berupa diagram garis, diagram batang, diagram kias, diagram lingkaran, diagram pohon, dan lain-lain. Nah, banyak sekali ya adik-adik diagram. Nah, diagram itu adik-adik digunakan untuk menggambarkan data-data angka. Diagram juga berguna untuk memudahkan adik-adik untuk membaca sebuah informasi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contoh dari diagram. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menambahkan grafik seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk itu langsung saja kita pelajari ya adik-adik. Simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik masih ingat bukan latihan yang kemarin kita buat? Yaitu menggunakan fungsi statistika pada Microsoft Excel. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menambahkan grafik pada tabel ini ya. Nah, Pak Guru harap adik-adik sudah mengisi ya, di mana Pak Guru contohkan kemarin kita menghitung dengan menggunakan sum. Nah, ini kita menggunakan perintah sum. Kemudian yang ini kita menggunakan perintah average atau nilai rata-rata. Oke, langsung saja adik-adik. Pertama, kita blok atau kita pilih terlebih dahulu tabel yang akan kita tambahkan grafik atau gambar. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian setelah diblok seperti ini atau dipilih seperti ini, selanjutnya kita ke menu insert. Nah, di menu insert ini adik-adik, kita perhatikan pada tab chart. Itu tab menu chart. Nah, pada tab menu chart ini ada banyak grafik dan diagram ya adik-adik. Nah, kita bisa mencoba satu persatu ya. Kita mulai dari sini ya adik-adik. Nah, silahkan adik-adik pilih sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, di sini Pak Guru contohkan menggunakan yang ini, yaitu 2D columns atau grafik 2D. Nah, sudah jadi adik-adik. Adik-adik bisa mengatur posisinya ya, atau letaknya. Nah, di sini juga terdapat pilihan-pilihan desain ya adik-adik. Adik-adik bebas memilih desain yang adik-adik inginkan. Nah, Pak Guru contohkan, Pak Guru akan memilih yang ini. Nah, sudah jadi adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Iya, tentu sangat mudah ya adik-adik. Nah, selanjutnya, jika adik-adik ingin menambahkan diagram lagi, kita lakukan langkah yang sama ya. Yang pertama, kita blok kembali atau kita pilih kembali tabel yang akan kita buatkan atau akan kita tambahkan grafik atau diagram. Nah, kita akan mencoba grafik lain.
Nah, kita akan mencoba yang ini ya. Nah, di sini ada banyak variasi ya. Adik-adik bisa memilih sesuai keinginan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan diagram lagi ya adik-adik. Caranya sama. Kita blok atau pilih tabel mana yang akan kita tambahkan grafik. Kemudian pergi ke tab menu insert. Nah, selanjutnya kita pilih pie. Nah, kita coba yang ini ya. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, Pak Guru harap adik-adik bisa dengan mudah mempelajarinya ya. Silahkan adik-adik banyak berlatih di rumah. Silahkan adik-adik banyak mencoba di rumah. Adik-adik bisa membuat tabel baru ya, menambahkan tabel baru, kemudian menambahkan diagram atau grafik. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan menambahkan gambar. Nah, misalnya adik-adik ingin menambahkan gambar di dalam hasil pekerjaan adik-adik ini. Nah, Pak Guru contohkan misalnya kita akan menggunakan gambar yang sudah ada pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita menggunakan clip art. Nah, clip art ini adik-adik adalah gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi adik-adik bisa memilih sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, di sini ada banyak. Silahkan adik-adik sesuaikan dengan tabel adik-adik. Nah, misalnya Pak Guru contohkan ini ya. Nah, sudah jadi adik-adik. Adik-adik bisa berkreasi ya. Adik-adik bisa menambahkan gambar sesuai dengan keinginan adik-adik. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silakan adik-adik berlatih di rumah. Oke adik-adik, sekian dulu materi kita hari ini ya adik-adik. Silahkan adik-adik banyak berlatih agar lebih cepat paham dalam menggunakan Microsoft Excel. Nah, adik-adik tetap semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.